namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah layu di hidupku. Semusim berlalu, namun kau selalu peliharaku. Kasih dan setiamu tak pernah
Ku rasakan kehadiran
Menciptakan langit dan bumi dan segala isinya yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami naikkan syukur kami ya Tuhan, karena kami melihat anak-anak muda boleh Engkau pakai menjadi alat-Mu ya Tuhan. Turunkan urapan-Mu atas anak-anak muda, jadikan mereka generasi yang remia, yang cinta akan Tuhan, yang dipenuhi oleh Roh Kudus, yang akan memuliakan nama Tuhan. Dan kami bersama-sama ingin memuji, memuliakan Engkau ya Tuhan. Kiranya Engkau memimpin ibadah kami dari awal sampai akhir. Kami boleh merasakan hadirat-Mu, kami boleh merasakan sukacita-Mu, kami boleh merasakan perubahan oleh karena firman-Mu. Karena itu Tuhan, kami mohon berkat urapan hikmat buat hamba-Mu yang memimpin pujian, singer, memainkan musik, hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Bahkan kami berdoa untuk jemaat-jemaat-Mu supaya bersungguh-sungguh ibadah. Oleh karena firman-Mu Keluaran 23 ayat 25, kalau kami sungguh-sungguh beribadah, maka berkat-Mu jasmani rohani akan Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Namun tatkala kami mau beribadah, ada kuasa setan yang tidak senang, yang ingin mengacaukan dalam bentuk apapun, menabur roh yang tidak sungguh-sungguh, menabur roh yang main-main, menabur kebencian, menabur kesombongan. Karena itu kami mau patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau perintahkan keluar darah Yesus yang berkuasa. Kurime nama Santa Karalamasyika. Terima kasih ya Tuhan, kami siap memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Beri tepuk tangannya Maria untuk Tuhan kita. Haleluya. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya. Shalom. Shalom. Ya, kita kembali lagi di minggu ini untuk beribadah. Bapak Ibu Saudara, apakah siap untuk memuji nama Tuhan di tempat ini? Mana suaranya? Siap. Oke, kita akan bersama-sama untuk menaikkan syukur kita ke hadapan Tuhan. Yang begitu besar, lebih kuat dari dosa.
persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Yang terbaik, kasih yang telah Kau beri, kasih yang telah Kau beri, beri segala yang terbaikku. Hanya di dalam-Mu, Yesus Tuhanku. Kini ku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untukmu. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Beri yang terbaik. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu. Yang hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu. Yang termulia berkenan bagimu. Yang bersinar bagi kemuliaan dan keagungan Tuhan. Kebesaran-Mu ku beri segalanya. Yang terbaik. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara semua. Saya buka ruang saksian bagi Bapak Ibu Saudara semua yang ingin bersaksi, yang mengalami kasih Tuhan mungkin selama seminggu lalu, atau boleh ada yang mau bersaksi? Beri tepuk tangan yang meriah. Haleluya. Shalom, selamat pagi semuanya. Gongji Pace. Semoga keberuntungan selalu ada di tiap hati saudara. Semua sio membawa keberuntungan, tapi yang terpenting sio Tuhan Yesus yang selalu ada setiap hari. Kami mengucap syukur berada di tempat ini sudah beberapa tahun. Karena janji saya sama Tuhan mencari gereja yang terdekat. Jadi bagaimanapun keadaannya, saya akan tetap bertahan di tempat ini.
Dan kami bersyukur punya Bapak Ibu Gembala yang selalu memperhatikan, juga teman-teman juga baik dari Komsel manapun yang selalu saling menguatkan di saat kami ada di suatu tempat yang sangat-sangat butuh perhatian baik dari Tuhan juga dari saudara. Kami bersyukur pula dari dulu kalau saya ditanya Pak Joni apa pergumulannya Pak, saya tidak pernah pergumulan, tidak pernah punya masalah. Kayak saya sendiri bingung masalah saya itu apa dan apa yang akan saya minta dari Tuhan, karena Tuhan sudah memberi saya semuanya. Jadi saya hanya bisa bersyukur dan walaupun dengan keadaan yang secara duniawi sangat-sangat memprihatinkan, tapi kami tetap bisa untuk bersyukur. Dan saya juga bersyukur sampai siang hari ini masih bisa berdiri dan masih bisa memuji dan memuliakan Tuhan di tempat ini. Dan satu hal yang terjadi mungkin di tahun ini, saya kehilangan kakak saya, kehilangan bapak saya, adik sepupu saya, dan terakhir dari keponakan saya. Satu yang saya syukuri bahwa di saat terakhir keponakan saya yang mungkin menurut saya pribadi sudah hilang, sudah jauh dari Tuhan. Jadi saya bersyukur punya Bapak Gembala, Ibu Gembala waktu sakit juga mendukung dalam doa. Dan yang terakhir dari Komsel Kana yang selalu dalam sebulan terakhir selalu memberi dukungan sehingga keponakan saya itu kembali kepada Tuhan Yesus. Itu yang hadiah yang terbaik buat saya di tahun baru ini. Dan saya percaya Bapak Ibu Saudara jangan takut. Untuk saat ini berita-berita di dunia yang sangat menakutkan. Jangan baca berita di YouTube dan baca firman Tuhan di Alkitab. Jadi saudara tidak akan takut dengan keadaan dunia yang mungkin dunia bilang akan resesi, tapi anak Tuhan tetap resepsi sukacita. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kesaksian yang luar biasa yang membuat hati kita selalu bersyukur pada Tuhan untuk dalam keadaan apapun itu. Saatnya kita sudah memberikan persembahan pujian, kesaksian, dan saatnya kita akan mengembalikan sebagian hak kita untuk Tuhan. Nanti saya minta kesediaan Saudara Yeremia untuk doa persembahan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan pada hari ini. Dan sebentar kami akan memberikan sebagian harta benda kami ya Bapak kepada Engkau. Biarlah setiap tangan-tangan yang memberi ya Bapak, Kau perhatikan ya Bapak, dan juga ajari kami untuk memberikan yang terbaik dengan hati yang sukacita dan hati yang penuh dengan rasa syukur. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Kita angkat pujian tiada terukur. Panjang dan lebarnya melebihi
masuk ke dalam hati kita. Kita angkat pujian, ajarku memahami. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama untuk Jalanmu Tuhan bagai di belantara yang gelap. Apa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. sering kita mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Hampa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Katakan bersama-sama, sering ku tak mengerti. Sering ku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, Kau mendengarkan hati kami, Yesus. belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya. Jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Katakan bersama-sama, ajarku memahami. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Denganmu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya. Katakan bersama-sama dengan lembut. Ajarku memahami. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Yesusku, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Ya Yesus, bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi
Haleluya. Kami siap Tuhan. Ajarkan kami mengerti kehendak-Mu. Ajarkan kami pagi hari ini akan pengajaran-pengajaran firman-Mu. Karena pengajaran menentukan keselamatan kami. Ketika kami mengerti akan jalan-jalan-Mu, maka kami tahu Tuhan tujuan kami yang sesungguhnya. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Berbicaralah, bukakanlah mata rohani kami. Beri kami pengertian untuk kami memahami kebenaran firman-Mu. Kuasai kami dengan otoritas-Mu Tuhan. Sehingga firman-Mu menjadi hidup dalam hidup kami. Kami bukan hanya sekedar menjadi pendengar yang terlupa. Tetapi kami menjadi pendengar yang melakukan firman Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran-Mu. Hikmat, marifat Tuhan Engkau curahkan sehingga kebenaran-kebenaran-Mu boleh dinyatakan bagi kami. Dan setiap kami pada saat ini Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan, Tuhan kiranya memberkati. Segala penghalang kuasa kegelapan kami tolak enyah keluar dari tempat ini. Keluar dari hati dan pikiran kami. Kami mau fokus untuk kami mau terima kebenaran-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Semua yang percaya katakan amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Shalom. Iya. Ada sukacita? Iya. Lambaikan tanganmu, katakan Allah kita Allah yang luar biasa. Iya. Puji Tuhan. Semakin kita mengenal Tuhan, maka ada hal-hal yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Karena bicara tentang kehidupan, maka kehidupan itu bukan hanya sampai di dunia ini. Tetapi berbicara tentang kehidupan yang kekal. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bicara tentang kekekalan atau kerajaan sorga, sudah tentunya harus ada kunci, ya. Kita harus perlu tahu jalannya supaya kita bisa sampai ke sana. Nah, itu sebabnya kita butuh iman yang menyelamatkan. Dan saat ini kita akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Tema bulan Januari bicara tentang kekuatan iman, ya. Beberapa minggu yang lalu sudah disampaikan kekuatan iman, bertumbuh dalam iman. Ya, tetapi minggu ini kita akan berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Mari kita buka firman Tuhan dalam Lukas pasal yang ke-8. Satu ayat saja kita akan baca firman Tuhan ini. Ayat yang ke-48. Lukas pasal 8 ayat 48. Mari kita baca firman Tuhan ini bersama-sama. Dengan suara yang keras, 3, 2, 1. Maka katanya kepada perempuan itu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Di dalam perikop ini, saudara, sebenarnya Tuhan punya tujuan untuk pergi kepada anak Yairus, yaitu seorang pemimpin agama yang meminta kepada Yesus untuk mendoakan anaknya yang sedang dalam keadaan sakit. Di dalam perjalanan, maka ada seorang perempuan yang tiba-tiba mendekati Yesus lalu menjamah jubah Yesus, ujung jubahnya. Dan dia mengalami kesembuhan seketika itu juga. Sehingga Yesus, dia bertanya kepada murid-muridnya. Dia berkata, siapa yang telah menjamah aku? Karena ada sesuatu yang keluar dari tubuhku, ada kuasa yang keluar dari tubuhku. Sehingga murid-murid berkata, orang yang begitu banyak ini, ya siapa? Tapi perempuan ini dia langsung mengaku, dia tersungkur di kaki Yesus. Lalu dia mengaku bahwa dialah yang telah memegang jubah Yesus.
dan dia mengalami kesembuhan. Dan hal itulah yang dimana Yesus berbicara kepada perempuan, hai perempuan, hai anakku, imanmu yang menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat. Saudara, perkataan Yesus inilah yang perlu kita lihat dari pengalaman yang dialami oleh perempuan ini. Bagaimana iman yang menyelamatkan itu. Kita belajar dari perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Sesuatu yang cukup lama dia menderita. Dia mengalami masalah yang sangat berat. Zaman dulu belum ada transfusi darah. Dan saudara, dia berobat kemana-mana tapi tidak mengalami kesembuhan. Tetapi ketika dia mendengar bahwa Yesus akan lewat di situ, dia percaya. Dan ini terbukti saudara, di mana dia nggak hanya diam saja, tapi dia bertindak. Ya, jadi kita belajar di sini bagaimana perempuan ini mengalami iman yang menyelamatkan sekaligus menyembuhkan dia. Yaitu ketika dia mendengar bahwa Yesus lewat di daerah itu, maka dia berkata di dalam hatinya, minta tolong baca Matius pasal 9 ayat 21 dalam rangkaian cerita yang sama di kitab Matius. Ayat yang ke-21. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Aku akan sembuh. Ini baru di rumah dia mendengar Yesus akan lewat di situ, lalu kemudian dia berkata di dalam hatinya. Nah, inilah yang dinamakan iman. Percaya yang sungguh. Dia berkata, asal kujamah saja jubahnya, jubah Yesus, aku akan sembuh. Ini orang lagi dalam keadaan masalah, sakit, ya, 12 tahun, sudah habis harta benda. Tapi ketika dia dengar Yesus akan lewat, dia berkata dalam hatinya, asal aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan di sini poin yang pertama yang ditunjukkan oleh perempuan ini, yaitu dia menunjukkan kepercayaannya, imannya kepada Yesus. Saya percaya statement yang keluar dari dirinya itu bukan sesuatu yang biasa, tetapi sebuah penyerahan yang sungguh, pengakuan kepada Yesus. Lalu kemudian dia nggak hanya diam saja, ada sesuatu yang dia lakukan. Di ayat yang selanjutnya dikatakan dia mendekati Yesus. Ayat 20. Di dalam tadi aja Matius 9 ayat 20. Ayat yang ke-20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus. Maju mendekati Yesus. Dari belakang dan menjamah jubahnya. Ya, dan menjamah jubahnya. Dari rumah dia sudah berkata, asal aku jamah jubah Yesus, aku akan sembuh. Dan kemudian dia bertindak melangkah. Iman perlu ada tindakan, katakan amin. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi iman bukannya sebuah statement, tetapi harus ada sebuah tindakan yang dilakukan. Dan ini yang dilakukan oleh perempuan ini, sehingga ketika dia bertindak, maka apa yang terjadi? Ya, di melangkah dengan iman, dia bertindak aktif saudara, maka terjadi kesembuhan, terjadi mujizat Tuhan. Saat dia pegang, apa yang terjadi? Maka dia mengalami kesembuhan, berhenti pendarahannya. Saudara, ini sesuatu yang luar biasa. Saya percaya ini pun akan berlaku dalam kehidupan setiap anak-anak Tuhan. Bukan hanya sampai terjadi mujizat, kesembuhan, tetapi keselamatan. Katakan amin. Keselamatan. Hai anakku, imanmu yang menyelamatkan engkau. Jadi keselamatan itu satu paket. Dengan bicara kesembuhan, pemulihan, mujizat-mujizat Tuhan. Katakan amin. Lebih dari itu adalah keselamatan di mana kita dijamin hidup kita yang sekarang ini maupun hidup yang akan datang.
kesembuhan yang dia alami secara jasmani dan secara rohani. Ayat yang ke-48 dalam Lukas pasal 8. Ayat yang ke-48, maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, pergilah dengan selamat." Ini bukan perkataan yang biasa, tapi sebuah statement yang memberikan jaminan bagi orang yang percaya kepadanya. Itu sebabnya iman yang menyelamatkan saudara, ada 4 unsur yang perlu diperhatikan. Dan ini harus jadi bagian bagi kita orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Saya akan bicara tentang 4 unsur ini, tapi sebelumnya kita akan lihat dulu sebuah kesaksian seorang artis yang namanya Kiki Fatmala. Ya, bagaimana dia bertobat hanya ketika dia mendengar pujian penyembahan. Minta tolong silakan. Saya main Suaranya ke rumah hidup. temen, terus pada saat itu saya lagi Dia sedang dalam masalah. banyak problem, banyak masalah untuk keluarga. Saya dengerin lagu, waktu itu saya nggak ngerti lagu rohani, saya nggak ngerti. Tapi saya dengerin lagu di rumah dia itu yang bikin saya kok Di rumah temannya. bisa nangis. Gak tau air mata saya keluar terus sampai gak bisa stop. Terus saya dengerin terus pujian-pujian penyembahan lagu-lagu rohani. Terus ini singkat cerita aja biar gak terlalu lama ya. Terus saya bilang sama teman saya gini, ini lagu apa ya? Terus teman saya bilang ini lagu rohani. Terus saya minta didengerin lagi lagu-lagu yang lain. Saya sering datang ke rumah dia beberapa kali. Saya bilang saya mau denger lagi lagunya. Denger lagi di rumah dia. Terus akhirnya teman saya bilang, kamu ngerasain apa? Aku tuh ngerasa kayak denger lagu itu ada damai. Aku juga gak tahu rasanya kok bisa keluar air mata, sedih aja. Terus aku bilang, boleh gak aku ikut ke gereja? Pertama kali 2014 setelah dengar lagu rohani. Puji Tuhan. Terus pertama kali saya ke gereja sama teman saya diajak duduk paling depan seperti ini di depan. Waktu saya lihat kamera langsung saya gini, aduh mati deh. Aduh saya ketakutan kalau orang tahu saya di agama yang lain. Jadi saya takut masuk gereja tapi saya mau dengar. Saya duduk paling depan diajak sama teman saya bilang sama teman saya, bisa gak kita duduk paling belakang biar gak kena kamera. Terus setiap kamera ke muka saya selalu begini, saya ketakutan. Terus akhirnya setelah pulang dari gereja, saya selalu pulang dari gereja saya ngerasa happy, saya ngerasa kok saya dengerin firman-firman yang pertama kali saya dengar ke gereja, dengar firman yang kasih dan mengampuni. Itu saya ingat terus. Terus minggu ke depannya saya lagi ke gereja lagi, ada kerinduan saya mau ke gereja. Setiap minggu saya ikut sama teman saya ke gereja yang sama. Tapi saya duduknya paling belakang, karena saya gak mau dilihatin ada kamera. Terus dengan berjalannya waktu saya ngerasa ada damai sejahtera kalau saya pulang dari gereja. Tuhan jamah hati Chris untuk bisa menerima Tuhan Yesus. Tuhan saya ada kerinduan, saya pengen ibadah bersama dengan dia setiap hari Minggu. Suaminya. Sampai suatu hari saya gak lepas, saya selalu berdoa untuk dia. Kita bisa beribadah sama-sama, saya juga masih belajar, saya perlu banyak belajar sampai sekarang. Akhirnya suatu hari dia bilang sama saya, itu karena doa, Tuhan dengar doa saya. Tuhan baik sekali. Saya percaya mukjizat itu ada. Sampai suatu hari dia bilang sama saya, sayang, saya mau dibaptis. Saya cari tempat-tempat untuk dia dibaptis. Semua gereja lagi corona, tapi gak ada yang mau baptis karena sedang corona. Tapi Tuhan baik, ada aja jalan. Ada temen, akhirnya singkat cerita,
suami saya dibaptis dan menerima Tuhan Yesus lahir baru. Amin. Ya, terus kita juga diberkati, kita menikah secara Kristen. Oh iya nih, ini waktu saya diberkati itu di rumah karena lagi corona. Saya Stop sampai sini sehat-sehat saja. aja, nggak ada sakit. Oke, nanti kita akan lanjutkan. Saudara, bagaimana seorang yang belum percaya kepada Yesus di tengah-tengah masalah mendengar pujian, dia dijamah oleh Tuhan. Bangkit imannya. Dan dari situ bagaimana perjuangannya untuk bisa memenangkan suaminya. Ya, saya edit ini karena nanti kepanjangan. Ya, nanti akan ada lanjutannya bagaimana imannya diuji. Imannya diuji, dia menghadapi penyakit kanker paru-paru stadium 4. Dia berdoa supaya Tuhan menangkan suaminya. Dan akhirnya suaminya bertobat. Dan mereka datang kepada Tuhan. Itu lahir dari mana? Sebuah iman yang bertindak. Katakan amin. Saudara, kita lanjut. Keselamatan itu bukan hasil usaha manusia. Ya. Efesus pasal 2 ayat 8. Kita lanjut. Efesus pasal 2 ayat 8. Efesus 2 ayat yang ke-8. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Terus. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Ya, tetapi pemberian Allah. Jadi keselamatan itu adalah merupakan bagian dari kasih karunia Allah. Yohanes 3 ayat 16 berkata, karena begitu besar kasih karunia Allah, sehingga dikaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Itu sebabnya keselamatan Tuhan tidak pernah paksa. Karena ada kata barang siapa yang percaya. Berarti ada yang percaya, ada yang tidak percaya. Tuhan tidak pernah memaksa. Tapi kita bersyukur karena kasih karunia-Nya saya dan saudara bisa percaya dan mengenal Tuhan. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Dan itu adalah pemberian Tuhan melalui iman kita. Iman kepada Yesus yang adalah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan. Bicara tentang iman, itu bicara tentang sebuah keyakinan, kepercayaan. Dan harus perlu ada tindakan. Jadi iman bukan sekedar pengakuan saja, tetapi harus ada tindakan. Nah, itu yang dialami ya oleh perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Bahkan ada banyak orang-orang yang tadinya tidak percaya kepada Tuhan. Lalu saat mereka mendengar dan percaya kepada Yesus, ada sesuatu yang lahir dalam hati mereka. Dan mereka bertindak. Sedang dikasih Tuhan, mari kita akan lihat. Ada 4 pengertian iman. Di mana ada 4 unsur iman yang menyelamatkan dalam perjanjian baru. Saudara, yang pertama, iman yang menyelamatkan yaitu percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Katakan amin. Ya. Jadi iman yang menyelamatkan hanya lewat satu pribadi. Karena Yohanes 14 ayat 16 berkata, apa? Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui aku. Baca Roma 1 ayat 17. Roma 1 ayat yang ke-17. Iya. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Di dalam firman Allah, Tuhan nyata kebenaran Allah. yang bertolak dari iman Yang bertolak dari iman. dan memimpin kepada iman. Dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Iman kepada siapa? Yesus. Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Jadi jangan pernah ragu ngikut Tuhan. Ya, saudara harus yakin, harus percaya dengan sungguh. Karena orang yang betul-betul percaya kepada Yesus, dia harus percaya dengan segenap hatinya. Bukan setengah saja. Yang penting saya sudah percaya karena orang tua saya sudah Kristen. Enggak. Harus percaya dengan sepenuh hati.
Roma pasal yang ke-6 Ayat yang ke-6. ayat 17. Ayat yang ke-17. Tetapi syukurlah kepada Allah. Syukur kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Dahulu kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati Dengan segenap hati telah menanti pengajaran mentaati pengajaran. yang telah diteruskan kepadamu. Terus sampai 19. Ayat yang ke-18. Kamu telah dimerdekakan Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Terus. dan menjadi hamba Jadi hamba kebenaran. kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu, sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran Ya. dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Amin. Jadi unsur yang pertama percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya dan saudara harus memberikan sepenuh hati kita kepada Tuhan dengan kita menyerahkan dan mengabdikan hidup kita kepada kebenaran yang membawa kita kepada pengudusan. Amin. Jadi iman yang menyelamatkan percaya kepada Yesus satu-satunya dan hidupnya dibawa pada pengudusan. Amin. Hidupnya mengalami perubahan. Karena ingat bahwa untuk masuk dalam kerajaan itu ada ukurannya. Ukuran yang diberikan oleh Tuhan, ada standar yang diberikan oleh Tuhan. Kalau kita mau naik kelas, ada nilai KKM yang nggak boleh turun, harus ada standar KKM. Ya, kalau kurang di bawah tidak akan naik kelas. Nah ini bicara tentang kerajaan Allah, kita diberi standar. Standarnya Matius 5 ayat 48. Kamu harus menjadi sempurna seperti Bapamu sempurna adanya. Kamu harus jadi sempurna. Saudara, ini ukuran. Makanya saudara, kalau kita melihat dari sisi manusia yang ada dalam dosa, pasti kita akan berkata mana bisa, nggak mungkin. Tapi kita bersyukur kita punya Tuhan. Dia memberi penolong yaitu Roh Kudus. Katakan amin. Jadi unsur yang pertama ini saudara, Tuhan mau bawa kita, ayo percaya ngikut Tuhan sungguh-sungguh. Percaya kepada Yesus. Dia hidup. Sampai saat ini dia hidup. Orang yang tadinya tidak percaya saja, cuman dengar lagu aja bisa percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita yang sudah lama jadi Kristen, tapi kita nggak mengalami satu penyerahan hidup yang sungguh sepenuh hati kepada Tuhan. Saudara, itu yang jadi tanda tanya besar. Sampai di mana pengertian iman kita? Karena dalam iman yang menyelamatkan dalam Yesus, pasti hidupnya, saudara, Tuhan akan tuntun dan membawa dia kepada kebenaran. Kepada sebuah penyerahan totalitas hidup kepada Tuhan. Karena dulu kita hamba dosa, maka kita diikat, ya. Kita diperbudak oleh dosa. Tetapi ketika kita mengenal kebenaran, kita menjadi hamba kebenaran. Ketika kita mengenal Yesus, kita mengerti tentang dosa. Dan kita harus ambil tindakan. Sehingga unsur yang kedua, iman yang menyelamatkan, maka orang itu harus mengalami pertobatan. Katakan pertobatan. Jadi orang Kristen bukan hanya kita bangga bahwa saya percaya kepada Yesus, tetapi harus meliputi pertobatan. Bertobat itu apa? Berbalik dari dosa. Saudara sadari bahwa kita dulu hidup dalam dosa. Tetapi ketika Yesus, kita percaya kepada Yesus, Yesus datang ke dalam dunia di atas kayu salib. Dia tebus dosa kita. Katakan amin. Dia menyelamatkan kita. Jadi iman yang menyelamatkan bukan hanya sampai di unsur yang pertama. Harus terus meningkat. Di mana saudara kehidupannya harus mengalami pertobatan. Kisah Rasul pasal yang ke-17. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan. Maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua orang harus bertobat. Bahwa di mana-mana
semua, mereka katakan semua mereka harus bertobat. Jadi kita memang harus bertobat. Karena itu bagian dari iman yang menyelamatkan. Jadi bertobat dari apa? Perbuatan-perbuatan kita yang salah. Dari cara-cara hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ayat yang ke pasal 26 ayat yang ke-20. Ayat yang ke-20. Tetapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Ya, Yahudi di Injil itu Damsyik, diberitakan kepada orang Yahudi di Damsyik, di di Yerusalem, Yerusalem, dan di seluruh tanah seluruh Yudea, Israel terus, dan juga kepada bangsa-bangsa bahkan lain, kepada bangsa-bangsa lain bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah, balik kepada Allah, serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan dan itu. melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan. Harus ada perubahan. Amin. Dan itulah yang disampaikan oleh Yohanes Pembaptis ketika dia membuka jalan sebelum pengajaran Yesus masuk. Oh, dia dengan sangat tegas, dia sangat keras, ya, bahwa memang pertobatan itu harus, ya, diikuti dengan buah perbuatan, buah kebenaran. Jadi orang yang bilang, oh aku sudah bertobat, aku sudah ikut Tuhan, tapi dia masih jadi penjudi, berzina, ya, berarti itu belum bertobat. Masih suka selingkuh, masih hidup tidak dalam kebenaran, berarti saudara pertobatannya masih belum kelihatan. Ya, kita lihat bahwa Tuhan ingin mengajar kepada kita bahwa memang kita perlu senantiasa menyadari kesalahan-kesalahan kita. Makanya ketika Petrus berbicara kepada orang-orang di Yerusalem, karena terjadi kegemparan di Yerusalem, saat mereka berkumpul berdoa di loteng Yerusalem, lalu Tuhan mencurahkan Roh Kudus. Orang-orang berkata, oh orang-orang itu lagi mabuk karena mereka berbahasa roh, berbahasa dengan bahasa mereka sendiri, ya. Ada 17 bahasa, dan mereka yang mendengar dari daerah orang Israel yang sudah diaspora, sudah keluar dari Israel, sudah tinggal lama di luar. Pada waktu mereka mengadakan tahun Yobel, mereka datang, dan disitulah hari pencurahan Roh Kudus Pentakosta. Dan mereka dengar bahwa ini murid-murid berbicara dengan bahasa mereka, tetapi mereka berbahasa untuk memuliakan nama Tuhan. Tapi orang Israel, orang Yahudi, mereka mengejek. Lalu kemudian Petrus yang tadinya penakut, dia bangkit dan dia berkhotbah dan dia berbicara. Dan pada saat mereka mendengar firman itu, mereka berkata, jadi apa yang harus kami lakukan? Kisah 2 ayat 37 dan 38 berkata apa? Ayat 37, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Sangat terharu. Lalu bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Apa yang harus kami perbuat? Terus jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Terus maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Jadi saudara, dari orang mendengar firman Tuhan, maka dia harus mengalami sebuah penyesalan atas setiap kesalahan dan dosa-dosanya. Lalu kemudian dia mengambil tindakan untuk bertobat. Lalu Petrus berkata, dan ini pengajaran rasuli, yaitu mereka harus masuk pada baptisan air. Jadi orang yang bertobat, dia harus masuk pada baptisan air. Sebuah pernyataan di hadapan umum, sebuah pernyataan di hadapan Allah, bahwa dia mau kuburkan hidup yang lama dan dia mau hidup dalam hidup yang baru. Katakan amin. Saudara, ini iman yang menyelamatkan, ya. Ada stage-stage, harus ada langkah-langkah yang harus dilakukan. Saudara, dikasih Tuhan, kita melihat bahwa Tuhan ingin membawa kita mengalami keselamatan yang sempurna. Jadi yang kita mengikut Tuhan gak cukup kita percaya Tuhan, tapi kita harus melakukan bagian yang Tuhan tuntut dalam hidup kita. Itu sebabnya Lukas pasal yang ketiga, ini Yohanes Pembaptis, dia pengajarannya betul-betul dia mempertobatkan orang Israel untuk membuka pengajaran Yesus masuk kerajaan Allah. Silakan baca. Lukas pasal yang ketiga. Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-10. Orang banyak bertanya kepadanya,
Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat? Terus, Jawabnya, barang siapa mempunyai dua dua helai helai baju, baju hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Ya, perbuatan kasih. Terus, Dan barang siapa yang mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga ya, demikian. terus. Ada datang juga pemungut Pemungut cukai cukai. untuk dibaptis, dan mereka bertanya kepadanya, Guru, apakah yang harus kami perbuat? Jawabnya, jangan menagih lebih banyak daripada yang telah ditentukan bagimu. Terus, Ayat yang ke-14, dan prajurit-prajurit bertanya juga kepadanya, dan kami, apakah yang harus kami perbuat? Jawab Yohanes kepada mereka itu, jangan merampas, jangan memeras. jangan Terus, memeras, dan cukuplah cukupkanlah dirimu dirimu dengan gajimu. iya, saudara, di sini harus nyata perbuatannya. Perbuatan kasih, perbuatan kebenaran. Ya, kita harus berbalik. Itu namanya pertobatan. Jangan kita hidup dengan cara yang lama, ya. Saudara, ini kebenaran firman Tuhan mengajarkan kepada kita supaya kita hidup berbeda dengan dunia ini. Katakan amin. Jadi, yang pertama percaya Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Yang kedua, kita harus ada tindakan untuk kita apa? Bertobat. Bertobat, lalu kemudian di dalamnya kita masuk dalam baptisan air. Orang yang bertobat tidak hanya sebuah statement, ya, tidak hanya dia, oh yang penting saya sudah bertobat. Karena dengan kekuatan kita nggak bisa. Kita harus minta kekuatan Tuhan. Makanya perlu dikubur dengan baptisan air. Jadi makanya baptisan air itu punya pengertian yang dalam, di mana kita, ya, hidup yang lama kita dimatikan dan kita masuk dalam hidup yang baru. Katakan amin. Dan tidak sampai di situ saja, saudara. Pengertian iman yang menyelamatkan di sini, kita akan masuk dalam unsur yang ketiga, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Ketaatan kepada Yesus dan firman-Nya. Jadi orang Kristen yang betul-betul dia menjalankan iman yang menyelamatkan dia nggak hanya sampai di situ. Dia harus terus belajar taat. Sama seperti Yesus, dia memberikan contoh ketaatannya kepada Bapa sampai mati di atas kayu salib. Yesus saja mau taat. Bagaimana dengan kita? Kita pun harus taat. Taat kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita bisa taat kepada Tuhan? Yaitu kita harus taat kepada firman-Nya. Kita lihat dulu Ibrani pasal yang kelima ayat 8 dan 9. Ayat yang ke-8, dan sekalipun ia adalah anak, Sekalipun Yesus adalah anak, ia telah belajar menjadi taat ia telah belajar menjadi taat dari apa yang telah dari dideritanya. apa yang dideritanya. Dan sesudah ia mencapai kesempurnaannya, ia menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Amin. Fokus kita, saudara, ketaatan kita kepada Allah, itu kepada Yesus. Kenapa? Dia sudah menjadi pokok yang utama. Karena dia mati, bukan hanya mati, tapi bangkit naik ke surga. Amin. Jadi menjadi pokok keselamatan yang abadi bagi semua orang yang taat kepadanya. Dan itu sebabnya Yesus memberikan pengajaran kepada murid-muridnya, barang siapa mengasihi aku, dia akan menuruti. Dia akan menuruti? Ya. Jadi kita yang berkata, saya orang Kristen, saya percaya kepada Tuhan. Tapi kalau dia nggak menuruti firman Tuhan, berarti dia menghilangkan unsur yang ketiga ini, ketaatan. Dan itulah yang Yesus katakan. Coba baca Yohanes 14 ayat 15 dan sambung di ayat yang ke-21. Ayat yang ke-15, jikalau kamu mengasihi aku, Ya, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. menuruti sebagian firmanku. Betul? Segala, berarti semua dalam firman Tuhan. Jangan nambah-nambah, jangan kurang-kurang. Oh, ini firman Tuhan untuk suamiku, ini buat istriku, ini buat. Enggak, semua harus dilakukan. Makanya tuntutan kita memang berat. Karena ini bicara tentang keselamatan. Ini bicara tentang sesuatu yang abadi. Bukan bicara tentang sesuatu yang hanya sampai di dunia. Saudara, kita bekerja untuk hidup, hanya terbatas waktunya, hanya sampai di dunia.
Tapi mari kita bekerja untuk kerajaan Allah yang memberikan waktu kekekalan buat kita. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ketaatan yang Tuhan minta kepada kita, yaitu kita harus betul-betul mengasihi Tuhan melalui firman-Nya. Ayat 21 sampai 24. Ayat yang ke-21, barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi Iya. aku. Terus. Dan barang siapa Mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh ia Bapakku, akan dikasihi oleh Bapakku. dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Terus. Yudas yang bukannya Iskariot berkata Yudas kepadanya, yang bukan Iskariot tanya. Terus. Tuhan, apakah sebabnya maka engkau hendak menyatakan dirimu kepada kami dan bukan kepada dunia? Belum waktunya. Terus. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, Jika seorang mengasihi aku, ia telah menuruti ia firman-Ku, akan menuruti firman-Ku. Terus. dan Bapakku akan mengasihi dia. Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang Dan kami kepadanya akan datang kepadanya. dan diam bersama-sama Diam dengan bersama-sama dengan dia. 24. dia. Ayat yang ke-24, barang siapa tidak mengasihi Barang aku, siapa tidak mengasihi aku, ia tidak ia menuruti tidak firman-Ku, menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah bukanlah daripadaku, daripadaku. melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Jadi saudara, orang yang mengatakan bahwa saya dapat jaminan keselamatan dari Tuhan, maka dia harus belajar taat pada firman. Amin. Kalau dia nggak taat pada firman Tuhan, berarti dia nggak mengasihi Tuhan. Indikatornya di situ. Jadi kalau saudara nggak mengasihi firman Tuhan dengan membaca dan praktik firman Tuhan, ya masih tanda tanya. Itu sebabnya orang Kristen harus baca firman Tuhan. Katakan amin. Kalau orang Kristen yang nggak pernah baca firman Tuhan, tanda tanya imannya. Bagaimana dia bisa tahu jalannya kalau dia nggak pernah buka map atau peta? Kalau di sini yang Gojek atau Grab, ya kalau dia pergi ke tujuan kan harus dikasih peta jalan. Bahkan ada jalan yang terdekat dikasih tahu. Saya dan saudara-saudari dikasih peta oleh Tuhan lewat firman Tuhan. Katakan amin. Lah kok kita mau muter-muter cari jalan lain? Ya semakin jauh, semakin kita tidak bisa melihat jalan-jalan Tuhan. Heran kenapa kita tidak bisa mengalami kuasa mujizat Tuhan. Memang semua ada waktunya Tuhan. Kita nggak bisa bicara tentang sesuatu yang instan. Karena Tuhan lagi berbicara ini, pembentukan rohani kita kan beda masing-masing. Ya, kita nggak bisa sama. Karena Tuhan lebih tahu kedalaman hati kita. Tetapi proses perjalanan iman yang menyelamatkan ini akan kelihatan dari ketaatannya. Taat dalam hal beribadah. Saudara, itu harus dibuktikan. Ya, ini nanti masuk poin ya selanjutnya. Pelayanan. Apa yang harus saya bisa lakukan? Mungkin tidak pelayanan mimbar, tapi minimal kita jadi kesaksian yang hidup. Dan itu yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan yang pendarahan 12 tahun. Bahkan ada anak-anak Tuhan yang mereka percaya kepada Tuhan, termasuk yang ya di Fatmala ini, saudara. Dia bersaksi kepada keluarganya. Saudara, bahkan lebih lagi apa yang Tuhan nyatakan dalam hidupnya, dia mengalami kuasa kesembuhan. Jadi iman dan ketaatan itu tidak bisa dipisahkan. Iman dan ketaatan. Jadi orang yang percaya kepada Yesus harus ada tindakan. Jadi perlu saudara dikasih Tuhan kehidupan kita dibawa terus untuk lebih mengenal Tuhan lewat firman-Nya, lalu praktek. Kita dapatkan firman, ayo praktek, lakukan itu setiap hari. Apalagi bicara tentang hal mengampuni, mengasihi, sesuatu yang memang secara manusia dagingnya nggak bisa. Ya, tetapi ketika kita minta kekuatan dari Tuhan, Tuhan mampukan kita. Amin. Mari kita lihat di dalam Roma 16 ayat yang ke-26. Yang ke-26, tetapi yang sekarang telah dinyatakan dan yang menurut perintah Allah yang abadi Ya, telah diberitakan oleh kitab-kitab para diberitakan nabi oleh kitab-kitab para nabi. kepada segala bangsa untuk membimbing mereka kepada ketaatan Ya, iman. ini tujuan bicara ya.
kepada segala bangsa. Jadi firman Tuhan itu sudah diberitakan lewat para nabi kepada segala bangsa untuk, kalau ada kata untuk, berarti tujuan, membimbing mereka kepada ketaatan iman. Saudara, memang iman ini akan diuji. Saudara ya, ini akan diuji, ada proses yang memang kadang-kadang tidak mengenakkan kita. Bagaimana kita menjadi orang Kristen ketika kita ada tantangan? Lewat apa? Masalah. Lewat apa? Ketika kita diperhadapkan dengan kesulitan-kesulitan hidup. Saudara, ayo kita perkuat iman kita. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin percaya kepada Tuhan. Ingat, iblis nggak mau kita mengalami iman yang disempurnakan, iman yang bertumbuh. Iblis nggak mau, dia berusaha menghalangi kita supaya iman kita nggak bertumbuh. Banyak cara, saudara. Iblis berusaha menghalangi. Tetapi orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, pasti ada jalan keluar. Katakan, pasti ada jalan keluar. Itu sebabnya Tuhan menguji iman kita dalam ketaatan kita. Seperti Abraham. Di saat dia tidak punya anak. Sudah hampir umur 100 tahun. Padahal Tuhan janji Tuhan akan berikan anak. Enggak masuk akal. Tapi oleh karena iman saudara, dia tetap percaya kepada janji Allah. Sehingga ketika malaikat berkata tahun depan kamu akan peroleh anak. Sarah ketawa, apa mungkin? Ya. Ibaratnya sudah tua, tapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena iman Abraham, dia memperoleh janji. Dia dapatkan anak perjanjian itu. Tapi setelah diberikan kepadanya anak perjanjian, anak satu-satunya, Tuhan minta untuk dipersembahkan di atas bukit Moriah untuk dipersembahkan. Perhatikan ya, perjanjian baru iman kita tertuju kepada Yesus. Perjanjian lama iman ya berbeda. Imannya ada iman kepada Allah dan ketaatan untuk melakukan firman-Nya. Jadi pada zaman dulu saudara, iman mereka harus percaya lewat pengorbanan darah. Harus ada pengorbanan darah. Ya, untuk datang kepada Tuhan, mereka harus mempersembahkan korban. Nah, itu iman pada waktu itu ya, di dalam hukum Taurat. Ya mereka melakukan itu, ada pengorbanan. Harus dipersembahkan supaya apa? Mereka diampuni dosa-dosa mereka. Nah dari Ishak dipersembahkan, diberikan kepada Tuhan. Ini kan diuji imannya. Saudara, bagaimana kalau kita diperhadapkan dengan sebuah keadaan yang kelihatannya gak ada jalan keluar. Pas lagi gak punya uang, pas lagi anaknya sakit, pas lagi saya menghadapi masalah dalam pekerjaan. Saudara, perkuat doa kita. Tambah perlu doa puasa. Haleluya. Saudara lakukan gak ini? Atau saudara hanya diam-diam saja? Saudara terus tambah iman kita dalam ketaatan, lebih dekat dengan Tuhan. Saudara lebih sungguh-sungguh. Ini iblis kan berusaha menghalangi. Tapi kita terus lawan. Enggak, Tuhan pasti tolong saya. Saudara, kita lihat bagaimana perempuan yang sakit pendarahan 12 tahun. Dikatakan dia sudah pergi ke tabib sampai harta bendanya habis. Tapi ketika dia mendengar Yesus, dia berupaya. Tidak ditulis bagaimana caranya dia berjalan. Karena namanya orang yang sudah 12 tahun pendarahan. Kira-kira gimana? Dia berjuang saudara. Dia bertindak. Dia melakukan sesuai dengan imannya dan kepercayaan. Saat dia melangkah demi melangkah, dia harus berhadapan dengan banyak orang. Itu tantangan. Tapi fokusnya, dia mau ketemu dengan Yesus. Saat dia ketemu dengan Yesus, dia pegang jubah Yesus. Dan disitulah terjadi kuasa Tuhan mengalir dalam dirinya. Saya percaya Tuhan tahu pergumulan kita. Tapi Tuhan mau tuntut ketaatan yang sungguh, yang sepenuh saudara. Supaya betul-betul muncul iman yang radikal di dalam Tuhan. Katakan amin. Itu sebabnya Tuhan press kita, Tuhan tekan kita. Lewat masalah supaya apa? Muncul iman yang sesungguhnya, bukan iman yang biasa-biasa. Ketika kita dalam keadaan sakit yang berat, pergumulan yang berat, apakah kita mau tetap cinta Tuhan? Apakah kita mau bersungut-sungut?
Apakah kita mau mundur dari Tuhan? Di sanalah Tuhan lagi latih ketaatan kita. Yang keempat, unsur yang keempat dalam pengertian iman yang menyelamatkan, yaitu pengabdian diri. Ya, kita lihat apa yang dilakukan oleh Yesus. Matius 22 ayat 37. Ayat yang ke-37. Ya, Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap dengan hatimu segenap hatimu, dan dengan segenap dengan jiwamu segenap jiwamu. dan dengan segenap akal budimu. Amin. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Jadi mengasihi Tuhan itu bicara totalitas hidup kita. Apakah Tuhan tidak sanggup menolong kita? Halo. Saudara percaya enggak Tuhan sanggup menolong kita? Tapi kadang-kadang justru di sanalah Tuhan uji iman kita. Semakin besar ujiannya, semakin besar pula mujizat yang Tuhan ingin nyatakan. Jadi jangan pandang betapa besarnya masalah. Justru Tuhan memperlihatkan mujizat Tuhan yang besar. Kuasa Tuhan yang lebih besar. Kalau kita lihat masalah, waduh memang pasti akan menghancurkan kita. Tapi kalau kita lihat rencana Tuhan, pasti Tuhan punya rencana yang besar atas hidup kita. Sehingga Paulus berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Dikatakan apa? Ayat yang ke-20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri lagi yang hidup. Melainkan Kristus yang Melainkan hidup di dalam Kristus yang aku. hidup dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di Ya. dalam daging adalah hidup oleh iman dalam anak dalam Allah anak Allah. yang telah mengasihi Mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk Amin. Namun aku hidup, tapi bukannya aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Waduh, kayaknya berat Pak Pendeta. Waduh, sakitnya udah sampai, waduh mengakar, sulit sekali. Tetapi kalau kita betul-betul percaya kepada Tuhan, kita benar-benar mau memberikan hidup kita kepada Tuhan, pasti Tuhan mampukan. Katakan amin. Tuhan kalau memberi masalah, pasti ada jalan keluar. 1 Korintus 10 ayat 13, kita tidak perlu baca. Pasti ada jalan keluar. Tinggal tunggu waktunya, cuman kita nggak tahu waktunya kapan. Tapi justru kesempatan yang Tuhan berikan, kita harus semakin mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita semakin melekat kepada Tuhan. Karena di sana Tuhan mau bawa kita supaya apa? Kita memberi hidup kita kepada Tuhan. Enggak hanya sekedar jadi pengikut. Tapi kita harus mengabdikan diri kita. Apa yang harus saya lakukan buat Tuhan? Harus kita memberi hidup, rela berkorban. Harus ada penyerahan diri kita kepada Tuhan. Jadi saudara, fokusnya, arahnya selalu kepada Tuhan. Kita baca Kolose 3 ayat 23. Ayat yang ke-23. Apapun juga yang kamu perbuat, kita perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, ya, seperti untuk Tuhan, bukan untuk ya, manusia. apapun saudara, apapun yang kita lakukan, yang kita perbuat, apa? Dengan segenap hati lakukan itu untuk Tuhan. Mungkin manusia tidak melihat, orang lain tidak melihat, bahkan orang yang paling dekat pun tidak bisa melihat, tapi Tuhan melihat hati kita. Amin. Ayat yang terakhir, 1 Petrus 1 ayat 8 dan 9. Ayat yang ke-8. Sekalipun kamu belum pernah melihat Dia, namun kamu mengasihinya. Kamu mengasihi Dia. Kita belum pernah melihat Tuhan ya, secara langsung ya, kita tidak kelihatan, tetapi kalau kita mengasihi Tuhan terus kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya, kamu bergembira karena sukacita yang mulia dan yang tidak terkatakan. Ya. Ayat yang ke-9, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwa. Iya, kita akan dibawa pada keselamatan jiwa kita ya. Itu sebabnya mari sudah dikasih Tuhan 4 unsur ini ya, percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita terus ada melakukan pertobatan, taat kepada Tuhan dan firman-Nya. Lalu kemudian ada pengabdian diri kita kepada Tuhan. Mari kita lihat video selanjutnya.
dari GG Fatmala. Dia diuji dengan sebuah penyakit yang tadinya dia seorang olahragawan yang setiap hari olahraga, sehat menurut dia. Nggak ada apa. Tapi ketika Saya masih olahraga. Sehari saya tuh suka olahraga karena saya keturunan badannya gemuk-gemuk. Jadi saya tuh takut banget sama cancer yang nggak pernah kepikir cancer gitu, tiba-tiba Pastor, ya. ketika mereka Udah cek, gitu aku yang udah langsung keluar air mata, terus suami aku dia juga shock juga dibilang cancer, tapi belum bisa tahu itu cancer stadium berapa. Ketemu dengan dokter, dokter ngomong langsung ini parah, stadium 4, dikasih waktu 6 bulan. Dikasih waktu 6 bulan. Muntah-muntah, nanti mual. Ini obatnya kalau kamu mual. Nanti kuku kamu ini di Singapura patah-patah. Ini obatnya untuk kuku. Ketemu Nanti dengan gigi dokter kamu begini-begini. Ini obatnya. Nanti rambut kamu rontok. Ini obatnya. Apalagi banyak beberapa lagi yang dokter bilang ya sayang ya. Muntah-muntah. Sampai di hotel aku udah taruhin bak sampah hotel tuh supaya buat muntah gitu ya. Tapi aku tetap berdoa. Aku hanya bergantung pada Tuhan. Aku hanya berharap sama Tuhan dan hanya dengan dekat dengan Tuhan, aku nggak ada roh ketakutan. Aku hanya ada sukacita. Wow, amin. Nggak ada roh ketakutan, hanya dekat dengan Tuhan. Amin, kasih tepuk tangan yang paling dahsyat. Hanya dekat Allah saja aku tenang. Yes. Hanya dekat Allah aku tenang. Terus itu juga aku nggak ngalamin muntah, aku nggak ngalamin rambut yang rontok. Semua apa yang orang bilang menderitanya seperti apa, cancer. Yang udah aku bayangin sampai suami aku bilang begini, sayang nanti kalau Jalanan. Ya, ini diperlihatkan. Saya langsung potong. Jadi dia sampaikan terus saja, tidak apa-apa. Apa yang dikatakan dokter itu tidak terjadi kepadanya. Kenapa? Karena dia ngandalkan Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan. Dia katakan obat-obatnya itu 1 tas bawa pulang ke Indonesia. Akhirnya dia tidak minum obat itu lagi. Selalu bersinar, tak pernah lelah, tak pernah padam. Percayalah, janjinya selalu nyata. Layaknya samudra takkan terkira, begitu indah, begitu dalam. Percayalah, kasihnya begitu besar. Dia di kemo selama 6 kali. Di depan mata, aku takkan menyerah. Jadi cancer di paru-parunya sudah stadium 4, stadium lanjut. Itu dokter bilang hanya butuh waktu 6 bulan. Ini tahun 2021. Tetapi di tengah-tengah kesakitannya dia memperkuat kepercayaannya, imannya kepada Tuhan. Terus? Yang paling dahsyat. Jadi Ya, tadi foto amin. kankernya ya. Kamu Pastor lihat waktu itu aku banyak sekali foto walaupun aku lagi sakit, aku senyum. Nah, Aku selalu senyum karena aku selalu berpikir positif. Iya. Tuhan akan tolong aku. Aku imanin, pasti aku sembuh, Tuhan pasti tolong aku. Aku imanin. Terus udah gitu aku selalu berpikir, aku selalu senyum. Aku benar-benar ngerasa memang hanya dekat dengan Tuhan jiwanya jadi lebih tenang. Amin. Gak ada roh ketakutan, tetap ada sukacita. Amin. Aku tuh yang hati yang gembira adalah obat. Hati Ya, yang gembira dia pegang adalah firman obat. Tuhan. Ya, dan aku tidak pernah banyak mengeluh. tidak banyak. Aku hanya mengeluh. mensyukuri pagi aku bangun. Makasih Tuhan aku bisa nafas. Iya. Aku makan ada rasa. Aku mengucap syukur. Aku makan masih bisa ada rasa. Iya. Jadi nggak kayak stres kayak orang udah kehilangan pengharapan meskipun tahu divonis 6 bulan. Iya. Iya. Ya itu hanya karena dekat dengan Tuhan. Hanya dekat Tuhan. Hanya Kasih dekat. tepuk tangan kemudian. Amin. Talk in English or Yeah, translate it. sorry. So for anyone facing this disease, this problem, I just want to say this too shall pass. Ya, bagi semua yang menghadapi sakit penyakit ini atau apapun sakit penyakitnya, dia ingin berkata bahwa
ini semuanya akan berakhir. Pasti ada jalan keluar, pasti ada jalan dari Tuhan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. And for me, get closer to God, read the Bible. Bagi saya, yang penting dekat sama Tuhan, baca Alkitab. Yeah, and when we were down, we called you straight away, and you gave us strength by giving us Mazmur. I remember today Mazmur 118 ayat 17. Ya, dan waktu dia sakit, dia telepon ke Pastor Michael Gunawan, dan saya memberikan dia ayat di Mazmur 118 yang menguatkan dia. Dari firman itu menguatkan. Until today, I always read it every day. So thank you very much. Dan sampai hari ini dia membaca itu setiap hari untuk menguatkan iman yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan buat Mr. Chris dan Bu Kiki, pesan buat. Ya, memang nggak gampang. Pertama kali dengar kalau kita mengalami penyakit yang sangat menyeramkan, cancer. Aku rasa manusiawi, semua orang pasti down waktu dengarnya. Tapi setelah itu nggak boleh putus asa, karena kita harus. Silakan tim musik. Walaupun dokter bagus, obat bagus, tapi nomor satu kita harus bergantung, berharap, memohon hanya pada Tuhan. Amin. Karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan. Amin. Amin. Jadi jangan banyak mengeluh, selalu positive thinking, selalu dekat dengan Tuhan, terus lengket dengan Tuhan, terus lengket dengan Tuhan. Memohon, meminta, memohon hanya pada Tuhan, karena hanya Tuhan yang bisa menyembuhkan, yang menolong, dan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Ya, sampai di sana. Saudara dikasih Tuhan, dari kesaksian ini membuktikan bahwa iman yang menyelamatkan bukan hanya janji, jaminan keselamatan, tapi kesembuhan dan pemulihan Tuhan berikan. Itu sebabnya mari, iman yang menyelamatkan itu satu-satunya kita percaya kepada Yesus adalah Tuhan Juru Selamat. Mari lakukan bagian kita, bertobat, hidup taat kepada firman-Nya. Lalu kemudian mari kita belajar mengabdikan diri kita sepenuhnya kepada Tuhan. Hari-hari ini Tuhan sedang berbicara dalam hidup kita. Jangan puas kita hanya jadi orang Kristen, tapi puaslah kalau kita melakukan firman-Nya. Puaslah ketika kita betul-betul hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara akan lihat iman yang kita percayai akan mengubah keadaan kita. Mari kita mau datang kepada Tuhan. Mari saya undang kita bangkit berdiri bersama-sama. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, ku percaya semua. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Tuhan tahu memberikan yang terbaik dalam hidup kita. Telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Bila kau izinkan, lah kau izinkan. Mari sama-sama kita renungkan betapa Tuhan sangat mengasihimu. Dia izinkan persoalan, Dia izinkan masalah untuk membentuk iman yang radikal di dalam Tuhan, iman yang menyelamatkan kita. Seperti perempuan yang pendarahan 12 tahun, dia bertindak dengan iman. Dia datang kepada Yesus, karena hanya Yesus yang sanggup memulihkan. Mari sama-sama katakan, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti
mengasihi kehidupanmu. Apapun yang sedang engkau alami hari-hari ini, Dia sedang mengerjakan iman yang akan memulihkan, menyembuhkan, dan menyelamatkan kehidupan kita. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan. Biar musik dan singer nyanyikan pujian ini, mari jemaat berdoa di hadapan Tuhan. Mari katakan kepada Tuhan, apa yang sedang engkau alami hari-hari ini?